1 Petrus 3. Demikian juga kamu, istri-istri harus taat kepada suami, supaya jika ada antara suami kamu yang tidak percaya kepada firman Allah, kelakuan kamu akan menyebabkan mereka menjadi percaya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa kepada mereka, karena mereka boleh melihat kelakuan kamu yang murni dan penuh hormat. Janganlah kecantikan kamu bergantung kepada hiasan rambut, barang kemas, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Sebaliknya, hendaklah kecantikan kamu terdiri daripada batin yang murni, budi pekerti yang lembut, dan tenang. Itulah kecantikan abadi yang sangat berharga di sisi Allah. Pada zaman dahulu, wanita salih yang mempercayakan diri kepada Allah mempercantik diri dengan ketaatan kepada suami mereka. Sarah pun demikian juga. Dia taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu sekarang anak-anak Sarah, jika kamu melakukan perkara yang baik dan tidak takut akan apapun. Demikian juga kamu, suami-suami harus hidup dengan istri kamu dengan penuh pengertian, dan sadar bahwa mereka itu kaum yang lebih lemah. Perlakukanlah mereka dengan hormat, karena mereka bersama-sama kamu akan menerima anugerah hidup sejati dan kekal daripada Allah. Berbuatlah demikian supaya tiada sesuatu pun menghalangi doa kamu. Inilah kesimpulannya. Hendaklah kamu semua seia sekata dan seperasaan. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti orang yang bersaudara, dan hendaklah kamu saling berbelas kasihan dan bersikap rendah hati. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, atau cercaan dengan cercaan. Sebaliknya balaslah kejahatan dengan berkat daripada Allah. Kamu harus berbuat demikian, karena Allah menjanjikan berkat ketika Dia memanggil kamu. Di dalam Alkitab tertulis, sesiapa yang hendak menikmati hidup dan yang ingin mengalami masa yang baik, tidak boleh memfitnah orang dan tidak boleh berdusta. Dia tidak boleh melakukan kejahatan lagi, tetapi berbuat baik. Dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapat perdamaian. Berbuatlah demikian, kerana Tuhan sentiasa memperhatikan orang yang melakukan kehendaknya. Dia sentiasa mendengarkan doa mereka, tetapi Tuhan menentang orang yang melakukan kejahatan. Siapakah akan menyusahkan kamu jika kamu ingin sekali berbuat baik? Tetapi meskipun kamu harus menanggung penderitaan karena melakukan perkara yang baik, kamu berbahagia. Janganlah takut akan sesiapapun, dan janganlah khawatir. Tetapi dengan tulus hormatilah Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kamu. Hendaklah kamu sentiasa bersedia memberikan jawaban kepada sesiapa sahaja yang meminta kamu menjelaskan harapan yang kamu miliki. Tetapi lakukanlah hal itu dengan lemah lembut dan hormat. Hendaklah hati nurani kamu murni, supaya apabila kamu difitnah karena hidup dengan baik sebagai pengikut Kristus, orang yang memfitnah kamu itu akan menjadi malu. Lebih baik menanggung penderitaan karena berbuat baik jika hal itu memang kehendak Allah, daripada menanggung penderitaan karena berbuat jahat. Hal itu demikian karena Kristus sendiri mati sekali sahaja dan untuk selama-lamanya, supaya dosa kita diampunkan. Dia tidak bersalah, tetapi mati untuk orang yang bersalah, supaya Dia boleh memimpin kamu kepada Allah. Dia dibunuh dalam keadaan jasmani, tetapi dihidupkan semula dalam keadaan rohani. Dalam keadaan roh, Dia pergi mengistiharkan berita daripada Allah kepada roh-roh yang dipenjarakan, yaitu roh-roh orang yang tidak taat kepada Allah ketika Allah menantikan mereka dengan sabar pada masa Nuh membina bahteranya. Hanya 8 orang di bahtera itu, dan mereka diselamatkan oleh air bah itu. Air bah itu melambangkan baptisan yang sekarang ini menyelamatkan kamu. Baptisan ini bukanlah pembasuhan kotoran daripada tubuh, tetapi janji kamu kepada Allah daripada hati nurani yang baik. Baptisan ini menyelamatkan kamu karena Yesus Kristus sudah bangkit daripada kematian dan sudah naik ke surga. Sekarang Dia di sebelah kanan Allah dan memerintah semua malaikat, penguasa, dan pemerintah di langit.